Oke, jadi, sobat Jason Armus semua, aku mungkin mau ngasih sedikit pandangan aku soal Bitcoin dan juga cryptocurrency lain yang memang cenderung lagi naik sekarang. Itu, pendapat aku pribadi gimana. Disclaimer, ini adalah personal opinion atau adalah pendapat pribadi. Jadi bisa setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja. Oke, jadi kalau aku sih memandang Bitcoin dan teman-temannya cryptocurrency itu naik, itu suatu hal yang positif juga. Apakah ini sign kita untuk beli cryptocurrency atau tidak? Sebenarnya kalau aku sih mikirnya tetap harus diversifikasi aset yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita katakan Bitcoin lagi bagus, ya terserah. Kalau kamu misalkan tidak mau ketinggalan, ya bakal nanti naiknya bakal gede banget, ya silakan taruh proporsi investasi kamu juga di sana. Tapi tetap harus ingat bahwa setiap investasi itu pasti punya potensi resiko. Ya, potensi resikonya itu salah satunya bisa turun lagi, bisa drastis juga. Jadi harus terima. Nah, gimana caranya supaya hasilnya itu bisa optimal? Dalam arti, kalau misalkan dia turun, kita masih punya aset lain yang sekiranya tuh naik. Sehingga psikologi kita itu bisa lebih terjaga. Nah, kita bisa alokasikan misalkan ke reksadana. Kita bisa alokasikan ke saham. Ya, di mana aset tersebut juga sudah tidak diperdebatkan lagi, di mana mereka juga udah oke. Sedangkan cryptocurrency kan di beberapa negara masih diperdebatkan. Jadi ada aset-aset di mana kita spekulatifnya itu berlebih dengan kita misalkan menaruh proporsi itu di cryptocurrency. Ada juga yang kita taruh di aset-aset yang memang sudah jelas. Sudah jelas dalam arti memang di beberapa negara pun juga ini udah oke, sistemnya jelas gitu, nggak ada yang ngeban atau nggak ada yang bermasalah atau apa seperti itu. Jadi tetap harus diversifikasi. Jadi kamu proporsiin aja. Nah kalau misalkan berapa sih proporsi yang tepat untuk di cryptocurrency? Sebenarnya tergantung dari uang sampah kamu gitu ya. Uang sampah kamu tuh beda-beda. Misalkan aku cuma punya uang sampah 100 atau 200, masukin di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada uang sampah ya jangan gitu. Itu pastiin uang yang tidak kamu kelompokkan sebagai kebutuhan maupun keinginan. Jadi dari awal bulan itu harus sudah dipisahin gitu. Jadi ketika misalkan ada hal-hal tidak terduga, kita tidak mengandalkan dari investasi kita katakan di kripto. Yang mana kripto itu volatilitasnya sangat tinggi. Kecuali mungkin kita seorang trader yang cukup profesional di mana kita bisa ya mendapatkan hasil yang lebih optimal lah, walaupun mungkin kena beberapa kali stop loss. Oke, mudah-mudahan video ini dapat mengedukasi. Bila mana sahabat investor semua ingin share konten ini ke teman-teman atau sanak saudara kamu bisa coba share aja, linknya ada di bawah juga. Dan bila mana kamu juga ingin mengikuti TikTok aku juga ada di Jason Armus, kamu bisa follow aja. Terima kasih.